Nah, sebelum Bapak jelaskan tugasnya, coba Bapak jelaskan dulu cara singkat apa sih perbandingan vektor itu. Nah, perbandingan vektor nanti ada dua, yaitu ketika dia membagi di dalam, yang membagi dalam itu bagian A, dan dia ketika membagi di luar, yaitu B dan C. Membagi di luar ada dua tipe, yaitu ketika si pembaginya P letaknya setelah A dan B, dan ketika si pembaginya P letaknya sebelum A dan B. Nah, yang paling mudah itu adalah ketika dia membagi di dalam. Jadi ketika P membagi AB di dalam dengan perbandingan M banding N, bisa kita tuliskan AP banding PB sama dengan M banding N. Contoh, jika dibilang P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:3. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwa, atau kamu bisa gambarkan dulu. Misalkan di sini A, ini B-nya. Jadi kan P-nya di dalam ya. Karena di dalam berarti 2 di sini, 3 di sini. Jadi kita bisa tuliskan AP banding PB sama dengan 2:3. Nah, itu dulu, menuliskan perbandingannya yang dulu yang paling penting sebelum mencari letak koordinatnya. Itu bagian kalau di dalam. Nah, kalau di luar gimana? Di luar nanti ada dua tipe. Yang pertama ketika letaknya itu setelah. Apa bedanya dengan setelah dengan sebelum? Bedanya ini, ketika M-nya lebih besar N atau ketika M-nya lebih kecil N. Contoh, ketika P membagi AB di luar. Nah, pertanyaannya cuma di luar, nggak dikasih tahu dia di sebelah kanan atau sebelah kiri, cuma dibilang di luar. Kita sendiri yang menentukan dengan gambar di mana letaknya. P membagi AB di luar dengan perbandingan 2:3. Nah, boleh kamu gambarkan dulu. Ini A, ini B. Nah, kita mau tuliskan P itu letaknya di mana, kiri atau ke kanan. Lihat ininya, 2-3-nya. Yang kiri itu atau M-nya lebih kecil apa lebih besar? 2 kan lebih kecil ya. Berarti tipe yang C, 2 lebih kecil. Jadi kalau tipe yang C letaknya di sebelah kiri. Jadi si P-nya letaknya sebelumnya. Nah, ini si P-nya. Nah, katanya perbandingannya adalah 2:3. Jadi sesuai gambar C, 2-nya di sini, 3-nya itu dari P ke B. Nah, berarti bisa kamu tuliskan, ini 3 ya. Bisa kamu tuliskan PA banding P ke B. Tulisnya PB. Sama dengan 2:3. Nah, ini perbandingannya. Loh, Pak, ini kenapa tulisnya AP banding PB sama dengan min M banding N? Nah, itu lanjutannya. Jadi, boleh kamu tuliskan seperti ini, PA banding PB sama dengan 2:3. Kalau kita ubah, nah, ini kan PKA ya. Jadi, kalau ini kan dibuatnya AP, yaitu berarti dibalik kan arahnya kan. Jadi, kalau kamu tuliskan AP banding PB, PB-nya tetap. Nah, karena AP, PA-nya dibalik, berarti yang 2 jadi negatif. Jadi, negatif 2:3. Nah, itu artinya sama. Nah, tapi kenapa soalnya itu buatnya seperti ini? Supaya nanti kamu bisa menggunakan cara cepat yang namanya dekat-dekat jauh-jauh. Jadi, koordinat yang dicari itu harus saling berdekatan. Ini, P-nya itu harus saling berdekatan, baru boleh pakai rumus jauh, dekat-dekat jauh-jauh. Ini kan P yang ditanya belum berdekatan kan, makanya kita ubah dulu, kita balik. Nah, tapi sebenarnya untuk mengerjakan perbandingan vektor ini ada banyak cara. Salah satu caranya yang pakai rumus cepat itu yang dekat-dekat jauh-jauh. Tapi syaratnya itu kita boleh pakai dekat-dekat jauh-jauh itu ketika koordinat yang dicari harus berdekatan. Nah, ini buat dulu perbandingannya harus berdekatan. Ini PP-nya harus berdekatan, yang ditanya harus berdekatan, baru boleh pakai rumus dekat-dekat jauh-jauh. Caranya gimana? Nah, yang Bapak maksud itu kayak gini. Berarti nanti rumusnya koordinat P ini adalah dekat-dekat. Nah, ini dekat-dekat. Berarti M kali B ditambah jauh-jauh N dikali A per penjumlahan perbandingannya yaitu M tambah N. Oke? Nah, ini kenapa jadi huruf kecil? Ini kan dua huruf besar nih. Jadi ini yang dipakai itu adalah si vektornya, vektor B-nya itu. Makanya dituliskan huruf kecil. Kalau satu vektor
huruf kecil. Tapi kalau M sama N ini bukan vektor, itu skalar ya. Nah, untuk yang BC-nya gimana? Kalau BC-nya sama, berarti kalau ditanya vektor P-nya dekat-dekat jauh-jauh. Berarti B ke M min N ke A. Berarti tulisnya M kali vektor B ditambah min N kali A. Berarti tulisnya min kan? Min N kali vektor A per M tambah N. Begitu pula nanti yang C-nya. Oke? Nah, jadi kalau mau pakai rumus dekat-dekat jauh-jauh ini harus dibuat dulu perbandingannya seperti ini. Dengan catatan koordinat yang dicari, yaitu di sini P, harus saling berdekatan. Terus kalau kamu nanti pakainya perbandingannya PA banding PB sama dengan 2 banding 3, itu gimana caranya nanti ngerjakannya? Nggak bisa pakai ini, ada pakai konsepnya. Tapi nanti dulu. Nah, kita masuk ke soal. Nah, ini soalnya Bapak hanya mengganti angkanya dari tugas kalian. Karena kalau Bapak bahas tugasnya, ya kalian nggak ngerjain kan? Jadi ini cuman mengganti angkanya. Ini nomor 1, nomor 2. Jadi ini perbedaannya cuman angkanya ya. Soalnya sama persis cuman beda angka. Nah, cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya, seperti Bapak bilang tadi, ada banyak cara. Yang paling simpelnya itu sih, yang Bapak kasih modul kemarin sama video itu pakai cara cepat dekat-dekat jauh-jauh. Nah, Bapak pakai cara itu dulu. Tapi langkah pertama, kamu harus tahu dulu perbandingannya. Di soal ini, belum tahu 1 banding 3 itu siapa, apa dengan apa yang dibandingin. Nggak tahu dia kan. Tapi di nomor 2 udah dikasih tahu, 4 banding min 2 itu adalah BA sama AC. Nah, jadi Bapak akan ajarkan dengan 2 cara. Untuk nomor 2 aja nanti. Kalau nomor 1 ini nggak muat. Jadi nomor 1 kita gambarkan dulu ya. Katanya membagi garis hubung dengan perbandingan. Ini kurang lengkap ya. Di luar. Di luar. Oke. Membagi di luar ya. Ini soalnya di luar kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita gambarkan dulu. Ini A, ini B. 1 banding 3. Satunya yang di kiri lebih kecil kan? Berarti kalau lebih kecil tadi kayak gimana? Kalau dia lebih kecil M-nya, coba kita lihat ke atas. Kalau dia M-nya lebih kecil, nah ini kan, berarti pembaginya letaknya sebelum ya. Sebelum letaknya. Nah, berarti ini P-nya sebelum letaknya. Makanya bisa menjawab si B nanti ya, posisi letak P adalah sebelum AB. Ini si P. Nah, dengan perbandingan 1 banding 3. Berarti kamu tuliskan di sini 1. Oke. Terus 3-nya dari awal ke akhir. Itu 3-nya. Nah, makanya bisa kita tuliskan PA banding PB itu sama dengan 1 banding 3. P ke A 1, P ke B 3. Supaya kita bisa pakai rumus cepat jauh-jauh dekat-dekat itu, berarti P-nya ini harus berdekatan dulu. Berarti P sama A-nya kita tukar. Berarti jadi AP banding PB sama dengan, nah karena PA kita ganti arah, berarti satunya jadi min 1 banding 3. Nah, karena ini P-nya sudah berdekatan, boleh kita tuliskan pakai rumus tadi. Berarti posisi vektor P ini jadi masih jawabannya dalam bentuk vektor ya. Sama dengan dekat-dekat jauh-jauh. Ini yang dekat, ini yang jauh. Berarti min 1 kali vektor A. Min 1 kali vektor A. Ditambah, sebentar ada kesalahan. Min 1 kali vektor B ya. Min 1 kali vektor B. Tulisnya huruf kecil ya. Kalau kita pakai satu huruf. Ditambah 3 kali vektor A. Per, jumlahin perbandingannya. Min 1 tambah 3. Sama dengan. Ya sudah, tuliskan vektor B-nya. Ini koordinat B ya. Kalau tulisnya ke samping, ini namanya koordinat. Tapi, misalkan ini koordinat B. Ini koordinat B ya.
Ini koordinat B. Nah, ini misalkan origin O, apa sebut O. Jadi kalau disebut vektor OB bisa disimbolkan dengan B kecil. Nah, jadi kalau vektornya sama aja koordinatnya itu sendiri. Jadi koordinatnya si B atau vektor B-nya itu 1, 2, 3. Ditambah 3 kali vektor A. Jadi kalau hanya vektor A-nya aja, pakai aja langsung koordinatnya. 2, 3, min 1. Per min 1 tambah 3. Ya udah kita hitung ini, kaliin semua. Min 1, min 2, min 3. Tambah kaliin 3-nya ke dalam. 6, 9, min 3. Per jumlah yang di bawah, min 2. Berarti hasilnya, langsung kita perkecil ya. Min 1 tambah 6, 5. 5 bagi min 2, min 5 per 2. Min 2 tambah 9, 7. 7 bagi min 2, min 7. Min 7 per 2. Yang terakhir min 3 tambah min 3, min 6. Min 6 bagi min 2, 3. Ya ini, kalau bentuknya kayak gini namanya masih vektor ya. Jadi karena ditanya, ini berarti vektor posisi P. Kalau ditanya koordinat, berarti tulisnya menyamping. Koordinat berarti huruf besar. Tapi kalau vektor tulisnya huruf kecil, P, terus ada lambang garis di atasnya. Jadi koordinat P adalah min 5 per 2, min 7 per 2, 3. Nah, inilah koordinat P-nya. Oke. Oh ya, ini Bapak ada kesalahan ternyata. Jadi nomor 1 ini ternyata dari tadi yang dibahas itu bukan ini ya, bukan yang di luar ini. Yang Bapak kerjakan ini yang B berarti ya. Sorry, ada kesalahan, Bapak nggak perhatiin tadi. Jadi maksud soalnya ini ada 2 soal. Nomor 1, ketika P membagi di dalam, sama ketika P membagi di luar. Berarti yang Bapak kerjakan dari tadi ini, atau yang kita kerjakan ini adalah yang B ya. Jadi yang B yang memang. Oke, nah nggak ada pertanyaan ya untuk yang B-nya. Jadi yang A-nya itu berarti yang paling mudah ya. Karena katanya membagi di dalam, gambarkan dulu biar P di dalam, ini A, ini B dengan perbandingan 1:3. Ya sudah, berarti bisa kita tuliskan perbandingannya AP banding PB sama dengan 1:3. Nah, ini kan yang berdekatan, yang ditanya P ya, berdekatan, berarti bisa pakai rumus cepat tadi. Vektor P sama dengan yang berdekatan, yang ini B dengan 1, terus yang ini. Berarti 1 kali vektor B, 1B, ditambah 3 kali vektor P, 3 kali vektor A yang A ya, 3 vektor A, per penjumlahan perbandingannya 1 tambah 3. Berarti sama dengan satunya nggak usah tuliskan, langsung aja B-nya. B-nya tadi 1, 2, 3 ditambah 3 kali vektor A-nya. A-nya tadi 2, 3, min 1 per 1 tambah 3, 4. Oke, jumlahin 1, 2, 3, kaliin ke dalam ini. Berarti 6, 9, min 3 per 4. Kita jumlahin dulu langsung bagi 4 ya. 1 tambah 6 bagi 4, 7 per 4. 2 tambah 9 bagi 4, 11 per 4. 3 tambah min 3 bagi 4, 3 tambah min 3, 0. 0 bagi 4, 0. Ya inilah kalau ditanya vektor posisi si P. Jawabannya gini, vektor posisi P. Tapi kalau ditanya koordinatnya tulisannya menyamping. Berarti 7 per 4, 11 per 4, 0. Bisa ya? Nah, jadi tadi terbalik ya, Bapak bahasnya malah yang B dulu, baru yang A. Jadi kalau yang A membagi dalam itu paling mudah ya. Tapi kalau yang bagi B, yang penting teliti aja. Nah, untuk nomor 2. Nah, nomor 2 berarti justru lebih gampang ya. Udah dikasih tahu perbandingannya ya kan? Udah dikasih, jadi kita nggak perlu gambar lagi sebenarnya. Jadi kita bingungnya ketika dia nggak dikasih tahu apa ya, banding apa ya, 1:3 itu. Jadi kita harus gambarkan dulu. Nah, baru taruh perbandingannya. Untuk nomor 2,
Nah, Bapak akan ajarkan dengan dua cara. Cara pertama itu sebenarnya cara konsep awalnya itu, yaitu asal dari mana rumus cepatnya itu. Jadi caranya adalah yang cara satu dulu, yaitu cara konsep dari mana sih rumus dekat-dekat jauh-jauh itu. Jadi kita tuliskan dulu langsung. Ini paling gampang sebenarnya, bisa dipakai ke semua bentuk soal. Jadi kalau untuk cara konsep itu, kita bisa mengerjakan bentuk PA banding PB sama dengan 1/3. Bisa juga mengerjakan bentuk AP banding PB sama dengan min 1/3. Kalau cara cepat ini yang Bapak barusan kerjain, ini hanya bisa dipakai ketika yang ditanya koordinat P itu harus saling berdekatan. Jadi yang kita pakai itu soalnya min 1/3. 1/3 ini P-nya belum berdekatan, jadi harus diubah dulu, nggak bisa pakai rumus cepat dekat-dekat jauh-jauh. Nah, pakai konsep bisa. Jadi ini kebetulan soalnya kan yang ditanya koordinat A ya. A-nya di tengah-tengahnya, berdekatan. Berarti bisa pakai rumus cepat dekat-dekat jauh-jauh. Nah, tapi sebelumnya pakai cara konsep dulu. Tuliskan perbandingannya. Vektor BA per vektor AC sama dengan 4 per min 2. Ini kan perbandingan, berarti jadi seperti pembagian aja buatnya. Nah, terus BA itu kan udah belajar kemarin, bisa dibuat menjadi kanan kurang kiri intinya. Jadi vektor A dikurang vektor B per kanan kurang kiri vektor C dikurang vektor A. Perhatikan juga bentuk penulisannya, nggak boleh sembarangan ya. 4 per min 2. Terus kali silang. Min 2 kali A min B berarti jadinya min 2A ditambah 2B sama dengan 4C dikurang 4A. Pertanyaannya kan titik A ya, berarti kumpulkan A1 ruas semua. Min 2A tambah 4A, yang lain pindahin ke kanan, berarti 4C kurang 2B. Nah, min 2A tambah 4A berarti 2A sama dengan 4C kurang 2B. Berarti vektor A sama dengan 4C dikurang 2B per 2. Ya sudah, tinggal masukin nilai si vektor C-nya sama nilai si vektor B-nya. Berapa? Jadi kalau dikasih tahu koordinat C, ini ada kesalahan soal ya. Ini maksud Bapak soalnya ini si koordinat B, ini koordinat C. Nah, ini koordinat B, jadi kalau dibilang vektor B atau vektor C, yang dipakai langsung koordinatnya. Jadi koordinat B kan 1, 2, 1. Berarti koordinat B-nya, vektor B-nya 1, 2, 1. Koordinat C-nya 1, min 2, 4. 1, min 2, 4. Nah, tinggal kita jumlahin, kaliin. Ini kaliinnya ke dalam ya, berarti 4 kali 1, 4, 4 kali min 2, min 8, 4 kali 4, 16. Ini kaliin juga ke dalam, 2, 4, 2, bagi 2. Oke, kita jumlahin, atau kurangin, langsung bagi 2 ya. 4 kurang 2 bagi 2 berarti 1. Min 8 kurang 4, min 12, bagi 2, min 6. 16 kurang 2, 14 bagi 2, 7. Jadi inilah adalah vektor posisi si A. Karena ditanya koordinatnya, berarti tulisnya menyamping 1, min 6, 7. Nah, cara kedua, itu yang jauh-jauh dekat tadi. Berarti C ke 4, min 2 ke B. Berarti tulisnya vektor A sama dengan C ke 4, tulisnya 4C. Terus min 2 kali B, berarti min 2B per jumlahin 4 tambah min 2 berarti 4 kurang 2, hasilnya 2 ya kan. Nah, sama nggak ini dengan yang ini? Nah, ujungnya jadi sama kan, ini jadi sama kan. Nah, inilah asal dari rumus cepat. Cara cepat itu jauh-jauh, dekat-dekat itu asalnya dari sini, dibongkar. Cuman memang dia lebih panjang ya. Kelemahan cara cepat ini, hanya cara cepat ini boleh dipakai ketika koordinat yang dicari atau vektor yang dicari
yaitu A di sini harus saling berdekatan. Hanya itu boleh dipakai cara cepatnya. Kalau ini cara konsepnya untuk di nomor 1 tadi, nomor 1 bisa dipakai ketika 1:3 ataupun min 1:3. Jadi nggak berpengaruh dimanapun letak posisi yang dicari, nggak berpengaruh untuk cara konsep. Oke, jadi tergantung kamu maunya pakai cara konsep apa cara cepat, yang jauh-jauh, dekat-dekat, dekat-dekat, jauh-jauh. Intinya jangan salah ya menggunakan dekat-dekat, jauh-jauh itu. Nah, jadi cara ngerjakannya, koordinat X, Y, Z-nya langsung aja disatuin. Ada siswa yang dipisah-pisah dulu, jadi dikerjakan dulu untuk X berapa, untuk koordinat Y berapa, untuk koordinat Z berapa. Jadi ngerjakannya jadi 3 baris. Kalau Bapak kan ngerjakan satu disatuin kan, ini X 1, Y min 2, Z-nya 4. Jadi langsung satu paket aja. Kayak gini juga nggak salah sih, benar. Cuman caranya jadi makin panjang. Jadi pikirkan ulang kalau mau pakai cara ini ya. Pikirkan ulang. Oke. Kalau ada yang mau tanya lagi, langsung komentar di grup. Kalau masih juga belum bisa, oke. Jadi, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan boleh Bapak kasih kesempatan video call. Bapak akan jelaskan di video call 8 orang, di WA 8 orang ya, maksimal grup ya kan. Nanti Bapak jelaskan melalui handphone. Ya udah, kalian perhatikan aja Bapak jelaskan, coret-coret, kalian tanya kalau nggak ngerti. Oke?